Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan sukacita Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan rindu berbicara pada kami. Anak-anak-Mu Tuhan, terutama para perempuan. Ya, di setiap musim kehidupan kami percaya bahwa Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menguatkan, Tuhan ingin kami menjadi orang-orang yang perkasa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk, Bapak. Bapak, Ibu. Ibu, firman hari ini buat ibu-ibu ya. Bukan ibu aja ya, para perempuan. Yang laki-laki harap cuman nguping aja, nggak usah protes. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Oke. Kayaknya kita udah ketemu ya. Siapa yang datang hari Minggu? Kadang-kadang di sini atau di Prabu Muli? Oke, jadi siapa yang belum pernah lihat saya? Berarti nggak datang ibadah Minggu. Oke, minggu depan datang ya. Oke, perkenalkan nama saya Tommy Simanjuntak. Oke, saya menggembalakan di MDC Jakarta. Saya punya satu orang istri, saya Batak, istri saya Chinese, namanya Sheila Jessica. Anak kami ada 3. Yang pertama namanya Sean Faith Simanjuntak. Anak kedua namanya Samantha Hope Simanjuntak. Anak yang ketiga namanya Sozo Love Simanjuntak. Oke, jadi ini terlalu menggema kayaknya. Yuk. Saya harus gini? Atau gimana nih? Enggak ya? Oke, itu perkenalan supaya kapan-kapan kita ketemu. Kalau ketemu kita di mana aja, mau di Jakarta atau di sini, kita menyebut apa katanya? Wong Kitogalo. Oke, gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya mungkin bisa dibantu oleh PowerPoint-nya ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kalau udah dapat, kalian menanti-nantikan layar ya. Buka Alkitabnya dong. Loh. Oke. Udah. Oke, di atas lah dibantuin ya. Tuh baik banget tuh gembalanya. Oke, ini pasti agak feedback karena saya berada di depan sound system ya. Guys, oke. Oke. Suara saya bisa kedengaran atau menggaung atau gimana? Bisa dengar ya? Jelas ya? Oke, Filipi 4 ayat 13. Kita baca dengan suara keras sebagaimana seorang wanita. Oke? 1, 2, 3. Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, keren banget ya. Kita baca sekali lagi ya. Resapi baik-baik. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kiranya ayat ini membuat kita jadi perempuan-perempuan yang beda dengan perempuan-perempuan yang galau-galau di luar sana. Yang kalau ada masalah dibilang nggak kuat, gitu ya. No, anak Tuhan bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara artinya apa? Ya semua. Segala perkara aku bisa tanggung. Kecuali masalah percintaan, Pak. Enggak. Segala artinya segala. Amin. Segala artinya semua. Amin. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya di luar Dia, aku nggak bisa nanggung. Yang setuju katakan amin. Kekuatan kita bukan dari kehebatan kita, tapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema saya hari ini adalah tetap kuat di masa sukar. Siapa yang mau jadi perempuan-perempuan kuat? Lambaikan tangannya. Oke. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Ini dia. Ya. Perempuan kuat itu penting. Karena laki-laki itu gak kuat sebenarnya. Cuman sok kuat aja. Tapi perempuan itu disebut penolong. Bener ya? Sehingga itu artinya kalau yang nolong dengan yang ditolong lebih kuat siapa? Tapi jangan sok kuat juga. Jangan datang pulang-pulang, Pak, aku sebenarnya yang kuat. Udah nggak usah kerja kau. Gitu, nggak usah gitu.
Ya, kita menolong artinya apa? Artinya dia yang maju, kita ini assist gitu, menolong ya. Menolong artinya dia pemain utamanya, kita yang backup. Ngerti mas saya? Bukan kita yang ngerjain semua, itu nggak nolong namanya. Itu namanya orang rakus ya. Jadi bukan kita semuanya, tetapi dia yang depan, kita yang menolong. Oke, nah itu dia. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ngomong ini adalah ayat 13 kalau teman-teman baca. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita harus lihat konteksnya. Jadi lihat ayat sebelumnya. Kenapa sampai Paulus nulis ayat ini? Pertama, ini ditulis di kitab Filipi. Jadi itu buat jemaat di kota Filipi. Apa yang terjadi pada waktu Paulus menulis ini? Paulus saat menulis ini, dia lagi di penjara di kota Roma. Dia lagi di penjara di kota Roma, saudara. Lalu dia menulis surat. Bayangkan, dia di tengah-tengah penjara, kebebasannya terbelenggu, dia nggak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan dia telah dijatuhi hukuman mati, cuman nggak tahu kapan dipancungnya. Tinggal nunggu aja. Tiap kali bangun tidur, dia nggak tahu apakah ini hari terakhirku. So, tiap hari tanpa kejelasan, tiap hari di dalam dikekang, dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah kondisi itu, dia menulis surat ini, surat Filipi. Next, dia menulis surat Filipi ini. Nah, Paulus ini menulisnya di, boleh voice comment, oke? Oke, kurang berhasil. Oke, nah dia menulis surat ini, lalu di kondisi yang lagi susah. Nah, waktu dia menulis surat Filipi ini aneh banget. Dia menulis dengan kondisi dia lagi di penjara, terkekang dan lain sebagainya. Dan lucunya isi suratnya sama sekali nggak ada galau-galaunya. Kalau saudara nulis diary atau journal atau apa lagi curhat gitu ya. Ini kan surat ini curhatannya dia kan. Kalau curhat lagi susah, kiranya tulisannya apa? Keluhan. Bener ya? Isinya apa? Ya gimana ya biar orang lain tahu. Aku mau berbagi beban. Kan gitu ya saudara ya. Istilahnya berbagi beban dengan kata lain nyusahin orang aja gitu. Kan perempuan kan kayak gitu ya keseringnya ya. Kalau aku susah, aku nggak mau aku susah sendiri. Kan gitu ya. Doanya sering, Tuhan jadikan aku kurus. Kan gitu ya. Tapi kalau engkau nggak mau jadikan aku kurus, paling tidak bikin temanku jadi lebih gendut dari aku. Kan doanya pokoknya gue nggak boleh susah sendiri. Susahnya harus dibagi-bagi. Makanya perempuan paling senang berbagi. Kan gitu ya. Yang dibagi ya lumayan kalau dibaginya happy. Kalau laki-laki senang bagi happy-nya. Nah, perempuan cirinya senang bagi susahnya, gitu ya. Itu agak bedanya laki-laki sama perempuan, gitu ya. Jadi laki-laki kalau dia lagi happy, lagi banyak duitnya, dia cari ke temannya, woi, ngumpul, makanya nongkrong, makan, minum. Kalau perempuan enggak lagi happy, dia enggak nyari teman. Begitu lagi susah, tolong ngumpul. Itu dia perempuan, beda ya. Jadi kalian tahu bedanya sekarang. Kalau laki-laki lagi susah pasti nggak cari teman. Dia cari sendiri aja. Dia cari nongkrong aja sendiri. Itu bedanya. Nah, Paulus lagi susah, lagi dulu dia nulis kitab Filipi, dan Filipi ini isinya mayoritas dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Ini kitab yang paling banyak, surat yang paling banyak menulis kata sukacita. Wow. Dia menasehati jemaat Filipi supaya bersukacita. Paling tidak kamu kebayang ya kondisi Paulus lagi di penjara, nggak tahu kapan matinya, udah tinggal nunggu aja kapan eksekusinya, dikekang, nggak punya apa-apa lagi saudara. Difitnah, dia dituduh membakar satu kota oleh Kaisar Nero saudara. Lalu padahal dia nggak pernah ngebakar apapun, orang dia penuh kasih saudara. Tetapi kayak gitu, dia menulis kata sukacita. Jadi ini ayat 13-nya. Ayat 13-nya dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah kita lihat sekarang ayat sebelumnya. Jadi ayat 1-13, oke? Kita lihat kenapa sampai Paulus bisa sampai pada kesimpulan
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seolah-olah dia bilang gini, kasih aku masalah apa aja, aku akan kuat. Dunia boleh lemparkan masalah apapun kepadaku, aku nggak akan patah. Aku nggak akan nyerah. Aku nggak akan jatuh. Teman-teman, aku saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di bahasa Indonesianya ditanggung. Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, dalam bahasa aslinya lebih dekat, bukan kutanggung. Kutanggung itu kayaknya pasif ya. Kayaknya orang lempar apa sama aku tahan gitu ya. Itu kayak nahan. No. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih aktif. Dia bilang gini, I can do all things through Christ who strengthen me. Dia bilang segala perkara bukan dapat kutanggung, dapat kulakukan. Dengan kata lain, suruh aku ngapain aja, semua bisa kukerjakan. Asal ada Tuhan yang menyertai aku. Wow, keren ya. I can do all things through Christ who strengthen me. Nah, kita lihat nih ayatnya sebelumnya. Next. Di ayat 4. Jadi ini adalah akibat, kekuatan, punya kekuatan untuk menanggung segala perkara. Itulah akibat. Penyebabnya apa? Kita lihat, mundur ke ayat sebelumnya. Next. Nah, ayatnya adalah seperti ini. Filipi 4, ayat yang keempat. Dikatakan seperti berikut. Inilah untungnya saudara harus buka Alkitab masing-masing. Jangan berharap kepada TV. Terkutuklah orang yang berharap kepada TV. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Alkitab, oke? Berharap sama manusia aja terkutuk katanya. Apalagi ngarap sama TV ya. Oke, Filipi 4 ayat yang keempat bilang gini. Kita baca sama-sama. Kan? Bisa kan? 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, coba lihat nih. Nggak kelihatan kayak orang lagi di penjara kan suratnya kan? Dia lagi di penjara, lagi tertekan, dia bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita bedah ayat ini ya sama-sama ya. Yuk, next. Kita lihat dari satu ayat ini kita tahu apa itu ciri-ciri sukacita yang sejati. Next. Oke, ada delay. Yang pertama kita lihat dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Artinya apa saudara? Artinya saudara bersukacita. Kalau ada kata lah dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa saudara? Itu artinya apa? Itu artinya keputusan, bukan keadaan. Saudara nangkap maksud saya? Itu adalah keputusan, itu perintah. Keputusan senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, bukan keadaan. Nah, banyak orang sukacitanya tergantung duit di dompetnya. Benar nggak? Banyak orang sukacita tergantung suaminya lagi manis-manis atau kagak. Banyak orang sukacita kalau seandainya lagi ketemu teman. Tapi itu keadaan. Nah, sukacita di dalam Tuhan dikatakan bersukacitalah, itu perintah. Artinya kalau Tuhan kasih perintah, itu tidak tergantung keadaan. It is in your hand, ini di dalam tanganmu memutuskan mau sukacita atau enggak. Yang ngerti katakan amin? Jadi kalau engkau memutuskan untuk bersukacita, kamu bersukacita. Karena nggak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita, yang di luar kendali kita. Benar nggak saudara? Nggak mungkin Tuhan nyuruh kita ngelakuin sesuatu yang di luar kendali. Kalau dikatakan bersukacitalah, lah itu adalah kata perintah. Artinya apa? Itu perintah. Nah kalau perintah artinya di tangan saya, keputusannya itu bisa terjadi atau enggak. Bukan di keadaan. Karena dia Bapa yang baik, dia nggak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar kendali kita untuk melakukannya. Yang ngerti katakan amin? Senantiasa bersukacitalah, senantiasa. Senantiasa artinya always, selalu, artinya nggak sementara. Nggak kadang-kadang, nggak tunggu shine dulu baru ketawa. Itu kalau lagi games anak orang perempuan, wow gitu ya. Gamesnya sebentar, teriaknya lama, gitu ya. Capeknya bukan capek main game, capek teriak, gitu ya kan. Dari tadi saya berdoa biar jangan ada yang kerasukan.
Oke? Nah, berarti senantiasa artinya bukan sementara. Di dalam Tuhan artinya tidak bisa ditemukan di tempat lain, hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara, aku lagi lemes nih, lagi nggak suka cita, butuh piknik. Salah, engkau nggak butuh piknik. Engkau butuh siapa? Di pinter-pinter. Butuh piknik nih, butuh jajan nih. Istri saya sering gitu minta jajan. No, engkau nggak butuh piknik, engkau nggak butuh jajan. Banyak orang yang punya jajan, banyak orang yang punya piknik, tapi nggak suka cita. Benar nggak teman-teman? Karena sukacita yang sejati hanya di dalam Tuhan. Next, sekali lagi kukatakan bersukaceritalah. Artinya ini penting. Kalau dalam satu ayat, ada 2 kali diperintahkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, itu penting banget. Kalau sampai diulang 2 kali. Firman Tuhan 1 kali aja diomongin penting, 2 kali penting banget. Yang ngerti katakan amin? Ini esensi, ini bukan pilihan, ini bukanlah aksesoris dalam kekristenan. Ini adalah ciri kerajaan Allah. Yang benar sukacita itu ciri kerajaan Allah. Iya, bahkan saya mau katakan, kamu nggak Kristen kalau nggak sukacita. Yang benar Pak, ayatnya mana? Ayatnya Roma 14 ayat 17 yang Deka tahu tuh. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, pengen hidup benar. Damai sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Itu damai sejahtera, damai, tenang. Yang ketiga apa? Sukacita. Jadi kalau orang nggak sukacita, kemungkinan di luar kerajaan Allah. Bingung kan? Yang ngerti katakan amin? So ini esensi. Nah kita lanjutkan nih. So itu ciri, baru 1 ayat aja kita udah tahu nih, ciri-ciri sukacita apa yang sejati. Next, selanjutnya. Kita katakan, next. Dikatakan, ya udahlah. Aku nggak mau berharap lagi. Kecewa. Ini saya ingat kayak zaman 100 tahun yang lalu ya. Mau nulis surat kayaknya burung merpati dikirim dulu terbang gitu. Baru nyampe sini gitu ya. Oke, kemudian nah, apa yang membuat kita bisa bersukacita? Nah, teman-teman, sukacita ini penting banget di dalam Tuhan karena kalau kalau teman-teman nggak punya sukacita, maka lemahlah, kecillah kekuatan kita. Bukan hidup enak yang buat kita bersukacita. Amin. Bukan hidup enak, banyak orang hidupnya enak nggak sukacita. Tetapi hidup yang bersukacitalah yang membuat hidup jauh lebih enak dijalanin. Bener nggak? Kita nggak ngeluh gitu ya. Temenku ada gitu, duitnya masih banyak, gajinya puluhan juta gitu ya. Tetapi suatu kali ngerasa, aduh, kayaknya nggak kuat nih, kayaknya nggak cukup nih sampai akhir bulan. Aduh gimana nih, gimana. Susah banget hidupnya. Padahal masih banyak tabungannya. Teman-teman, kamu saya dibandingkan tukang becak dekat rumah saya. Dia makan hari ini, besok nggak tahu mau ngapain, tapi happy aja. Kadang-kadang jalan keluar rumah sambil diangkat bajunya, buncitnya keluar sambil jalan gitu. Happy hidupnya. Kenapa bukan hidup enak yang bikin kita sukacita? Justru sukacita yang bikin hidup lebih enak dijalani. Siapa yang pengen hidupnya enak? Pengen hidup sukacita. Sukacita, keputusan, bukan keadaan. Amin. Next. Nah, jadi firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa orang yang bersemangat akan kuat menanggung segala segala penderitaannya. Jadi hidup ini kita nggak bisa lepas dari penderitaan. Kenapa? Karena kita masih hidup di bumi. Memang kuasa maut telah penalti dari maut telah dikalahkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita masih tetap mengalami the presence of sin masih ada di dunia ini, dan dosa mengakibatkan kita mengalami banyak penderitaan. Engkau udah hidup benar juga bisa ngalamin yang nggak enak, benar nggak teman-teman? Iya, udah jalan bagus-bagus di trotoar. Udah ini, tiba-tiba ada motor aja yang nyelonong, tiba-tiba masuk trotoar, ditabrak. Udah baik-baik, ada aja yang nggak benar, benar nggak teman-teman? Udah hidup kudus, jujur, ada aja yang fitnah. Buktinya Paulus ini cinta Tuhan, udah hidup baik-baik, penuh integritas, ada aja yang fitnah dia, tiba-tiba masuk penjara. So kita nggak bisa kontrol keadaan di luar kita, tetapi kita bisa apa? Kita bisa kontrol respon kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Amin.
Jadi sukacita Kristen adalah sebuah keputusan, bukan sebuah kondisi. Sukacita bukanlah kondisi absennya kesusahan dari hidup kita, melainkan kesadaran akan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita selamanya. Amin. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Ada 3, karena begitu pentingnya sukacita, iblis kirim pencuri-pencuri sukacita dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau sukacitamu tercuri, hilanglah kekuatanmu. Hilang kekuatanmu, maka engkau nggak punya kekuatan jalanin hidup. Kalau engkau sang penolong, Shine itu penolong dalam keluarga bagi suami, sudah kehilangan kekuatannya, bahayalah keadaan sang suami. Karena begitu jatuh, nggak ada lagi yang nolong. Begitu suaminya jatuh, dia minta tolong, tolongin aku, istriku. Rasakan. Baru lu rasakan gimana rasanya hidup tanpa pertolongan. Nggak kayak gitu. Oke, teman-teman? So, ini nyangkut semuanya. Oke, nah ada pencuri sukacita. Nah, yang pertama, next, jangan langsung ke sini. Sebelumnya lah. Yang pertama. Oke, dicatat ya. Apa yang membuat kita bisa bersukacita? Kita lihat sama-sama. Ayat 5. Ayat 5. Ini tiap kali satu slide dia balik lagi ke ini ya, home ya gitu ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan sukacita sejati? Bagaimana menjaga sukacita yang sejati di dalam Tuhan? Yang pertama, setelah dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, lalu dia katakan seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi hal pertama, cara ngejaga sukacita yang telah diberikan kepada kita. Waktu kita masuk kerajaan Allah, kita mendapatkan satu paket. Kita dibenarkan, kita dapat damai sejahtera, kita dapat sukacita. Tetapi senantiasa iblis ingin curi sukacita itu. Nah, gimana cara ngejaganya? Cara ngejaganya yang pertama adalah nggak jauh, dekat dengan Tuhan. Kalau teman-teman bisa melihat flashback kehidupanmu di masa lalu, maka kita tahu masa-masa di mana kita kehilangan sukacita, galau, khawatir, ketakutan, itu pasti pada saat kita lagi jauh sama Tuhan. Betul nggak? Ayat ini ada yang berkata, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kata Tuhan sudah dekat ini bukanlah bukanlah berarti, atau ini nggak muncul di situ, muncul? Nggak muncul juga ya? Saya butuh PowerPoint-nya untuk di ini nih, untuk mengebantu ngejelasin ya. Oke. Tuhan sudah dekat. Kata sudah dekat itu bukan artinya kayak Belanda hampir datang, hampir nyampe. Nggak kayak gitu. Tuhan sudah dekat artinya gini. Tuhan waktu dia mati di atas kayu salib, dia telah memotong pembatas antara kita dengan Tuhan. Sehingga waktu dia mati di atas kayu salib, ada tabir bait Allah yang memisahkan kita dengan hadirat Allah, itu kebelah dari atas ke bawah, sehingga kita udah nggak ada jarak lagi sama Tuhan. Tuhan sudah dekat. Dia tinggal dalam hatimu. Nah, karena dia sudah dekat, masalahnya bukan Tuhan meninggalkan engkau atau enggak. Pernah nggak ngerasa jauh dari Tuhan? Bukan Tuhan ninggalin kita, tapi kita aja yang nggak sadar kalau dia lagi deket. Makanya saya agak nggak suka waktu orang berdoa seperti ini. Minta maaf ya, minta maaf supaya kita punya pemikiran yang sama. Kita berdoa, Tuhan hadirlah di tempat ini. Sering dengar kata-kata itu? Emang Tuhan lagi ngungsi kemana? Dia hadir dalam hidup kita. Ibrani katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? No, dia nggak pernah ninggalin kita. So, masalahnya apa? Pujian penyembahan itu untuk menghadirkan Tuhan di tempat ini. Salah.
Pujian penyembahan bukan menghadirkan Tuhan di tempat ini. Pujian penyembahan membantu kita menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Nangkap maksud saya? Dia udah ada di sini, kita aja yang kagak sadar. The God is here. Jadi apapun yang kita lakukan bukan ngedatangin Tuhan. Emang kayak ngedatangin artis. Dia maha hadir. Dia ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita perlu menyadari Tuhan itu sudah dekat. Nah, dekat dengan Tuhan itu membuat kita memiliki sukacita yang sejati. Nah, gimana caranya supaya saya ngerasa selalu dekat sama Tuhan? Sederhana. Di saat kita saudara? Kita berusaha menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baca firman, benar nggak? Waktu kita baca firman, kan kita jadi sadar bahwa Tuhan lagi bicara sama kita. Waktu kita doa, kita lagi sibuk, nggak nyadarin Tuhan. Begitu kita doa, lalu kita langsung mikir biasanya, ya ngapain gua khawatir amat ya? Karena Tuhan ada. Kenapa? Karena kita nggak sadar hal itu. Oke, next. Nah, di saat kita datang, sukacita dalam Tuhan, ini blessing di balik sukacita. Teman-teman, di saat kita memuji, menyembah Tuhan, di saat kita datang sama Tuhan, makanya sering-seringlah memuji, menyembah Tuhan, seringlah dekat sama Tuhan, bukan untuk menghadirkan Tuhan, tetapi untuk membuat hati kita sadar bahwa Tuhan ada di sini. Kita ini manusia yang gampang lupa kalau Tuhan ada, gampang lupa kalau Tuhan dekat. Ini anak saya, nah ada banyak ajaran yang mengatakan begini, kalau ngapa-ngapain, orang Kristen itu jangan karena ada maunya. Benar nggak teman-teman? Jangan karena ada maunya. Kalau sembah Tuhan ya sembah aja. Bukan karena ada maunya. Dalam hati saya berkata, benar. Tuhan suka orang yang datang kepadanya dengan tulus hati tanpa agenda. Benar nggak? Tapi tahukah teman-teman bahwa dia adalah seperti Bapa yang baik? Apapun motivasi hatimu, selama kamu datang sama dia, maka Tuhan Bapak yang baik itu senang. Bapak yang baik itu senang di saat anaknya datang sama dia. Kalau kita datang sama dia dengan agenda, artinya kamu anak Tuhan yang masih anak-anak. Kalau kamu datang sama Tuhan tanpa agenda, itu artinya kamu anak Tuhan yang sudah dewasa. Tapi mau dewasa kek, mau anak-anak kek, tetap aja anak Tuhan. Setuju nggak sama itu? Jangan gara-gara dia datang dengan agenda karena ada maunya tuh, makanya dia memuji Tuhan. Karena ada maunya tuh, makanya dia datang berdoa dan baca firman Tuhan. Lalu katakan, itu bukan ciri anak Tuhan, salah. Jadi seorang bapak menyadarkan saya bahwa seorang bapak nggak begitu peduli anak-anak datangnya motivasi dengan apa. Dia tetap anak saya. Tetapi kalau dia bisa datang tanpa agenda, that is lebih baik. Baik, kalau dia datang dengan agenda, dia tetap anak saya dan saya tetap bersuka cita. Yang penting dia datang sama saya. Yang ngerti katakan amin, saudara? Coba lihat ini boleh ada videonya, boleh ditayangkan nggak? Siapa nyanyi? Oh, sama Teng nyanyi, oke. Daki gunung yang tinggi. Sambil semangat dong. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gumul luas membentang, Yesus beserta ku terus. Ini dia masih umur 1 tahunan. Kau ada. Dia lakukan apa? Di kanan kau ada. Sambil lompat-lompat dong. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di dukaku kau ada, karena perhatikan kata-kata terakhirnya, Yesusku. Mau es krim? Oke deh, oke. So dia nyanyi-nyanyi, dia lompat-lompat, dia lakukan apapun yang saya mau. Tujuannya cuma satu, ada agendanya ternyata. Es krim. Menurut saudara, apakah saya katakan, anak nggak tahu diri, sudah dilahirkan, dikasih makan, dipelihara, ternyata engkau memuji-muji aku, membuat aku senang, hanya karena pengen es krim. Kira-kira bapaknya gitu nggak? No, I don't care. Anak.
Nah, sering kali orang ragu sama Tuhan karena dengar-dengar khotbah. Kalau datang sama Tuhan, harus begini, harus begini, harus begini. No, whatever, apapun kondisimu. Mau datang karena ada maunya kek, mau datang karena lagi ada pergumulan kek. Kan sering kan pendeta kayak mengintimidasi. Dia katakan, jangan datang sama Tuhan karena lagi ada maunya aja. Ya memang ada maunya. Datang, yang penting datang, mendekat sama Tuhan. Terserah mau jadi, ya mungkin kalau lagi ada maunya itu masih anak saya yang masih anak-anak. Suatu saat nanti anak saya dewasa, dia datangin sama saya, mungkin tanpa mau, cuman pengen deket sama bapaknya, namanya anak saya yang dewasa. Tapi mau dewasa kek, mau anak-anak kek, bagi saya tetap anak. Dan bagi seorang bapak, saya suka dia datang sama saya. Saya suka dia dekat sama saya. Dan setiap kali dia datang pada saya, percaya, tidak ada apapun yang dibutuhkannya yang tidak akan saya berikan. Makanya firman Tuhan katakan gini, saya menyadari hati seorang bapak. Bagi orang, ini ayat ini kayaknya ini anak untuk orang Kristen yang anak-anak nih. Tetapi saya suka ayat ini, berkata seperti berikut. Bergembiralah di dalam Tuhan. Maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nggak ada kesukaan seorang bapak selain melihat anaknya bergembira di dalam dia. Yang ngerti katakan amin? So saya mau katakan, apapun agenda, datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Poin 1. Gimana caranya? Kata Paulus, supaya bersukacita senantiasa? Dekat sama Tuhan. Nah kalau kamu dekat, apa lanjutnya katanya? Jangan, Tuhan sudah dekat. Janganlah, kalau udah dekat sama Tuhan, nggak usah khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara? Yang kedua, bagaimana caranya jaga sukacita kita? Lanjut di ayat 8. Next. Ini udah kelewatan. Oke. Yang kedua adalah pikiran yang benar, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar daripadaku, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang kedua adalah supaya kita senantiasa memiliki sukacita sejati, punya pikiran yang benar. Kenapa kita kehilangan sukacita? Ada istilah orang zaman sekarang namanya overthinking. Kita berpikir hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu pikirkan. Pikirnya jauh banget. Mau nolong orang, nanti kalau aku tolong, dia keterusan. Ya elah, kebanyakan mikir, jadi kagak ngasih-ngasih. Benar nggak teman-teman? Kalau lalu apa? Kalau aku lakukan ini, nanti ini. Saya mau katakan, hey, yang perlu kita lakukan, berpikirlah, bukan berarti anak Tuhan nggak berpikir, tapi kalau engkau mau berpikir, pikirkanlah ini. Sama-sama katakan apa? Baca. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, gitu teman-teman. Oke, jangan berpikir yang salah. Isi pikiran kita. Kalau di dalam apa namanya, di dalam ilmu IT ada istilahnya, kalau pemrograman ada istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau pemrograman bahasa yang kita kasih garbage, ya hasil programnya ya garbage juga. Tahu nggak kenapa mulut kita sering ngomongin yang negatif-negatif terus? Karena pikiranmu negatif-negatif terus yang kamu masukin. Begitu ada masalah kita bilang, aduh kacau deh. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Amin. Jadi ternyata baik atau buruknya hidup kita seringkali ditentukan oleh lidahnya kita. Amin. Karena itu harus masukkan. Dan apa perkataan lidah, itu dari apa yang kita pikirkan. Nah, pikirkan yang baik-baik. Apa itu yang baik-baik? Ya semuanya tentang Kristus. Semua yang tentang Kristus itu baik, teman-teman. Dialah yang baik, yang indah, yang manis, yang suci, yang sedap didengar. Kita pikirkan. Nah, kalau kita udah punya pikiran yang nggak baik, maka apa yang terjadi? Maka kita akan kehilangan sukacita kita.
Iblis akan gampang curi sukacita kita. Orang yang pikirannya baik, dilihat dari perkataannya. Tetapi saya katakan, ada rumus yang baru lagi. Orang yang perkataannya baik bisa mempengaruhi pikirannya. Karena itu bolak-balik. Jadi kadangkala ada pikiran kita nggak bisa kita kontrol. Benar nggak teman-teman? Yang perlu kita lakukan adalah apa? Sebaliknya. Sama seperti pikiran bisa mengendalikan kata-kata. Kata-kata pun bisa mengendalikan pikiran kita. Makanya saya mau katakan anak Tuhan, ada 3 jenis orang nih. Ada 3 jenis orang. Yang pertama namanya adalah orang apa? Namanya orang skeptis. Orang skeptis itu artinya orang yang nggak percaya. Ya dia yang selalu memikirkan, ya dia selalu memperkatakan apa yang dia takutkan. Itu orang skeptis. Sering gitu? Apa yang dia takutkan menyorocos ada dari mulutnya. Akhirnya Tuhan mengaminkan, bahaya kan? Aduh kacau deh. Aduh kalau gini rusak deh semuanya. Lalu iblis dengan cepat bilang, amin. Kita makan buah dari perkataan kita. Yang pertama orang skeptis, dia memperkatakan apa yang dia takutkan. Tuhan nggak mau kita jadi orang skeptis. Yang kedua adalah namanya orang logis. Nah ini, orang logis dia memperkatakan apa yang sedang dia lihat. Setuju nggak? Logis sih, masuk akal. Begitu ada macet, Palembang gimana sih? Macet aja. Begitu ngelihat ada gereja, ada masalah, ini gereja gimana sih? Dia memperkatakan yang logis, yang memang apa yang kejadian. Tapi Tuhan nggak minta kita jadi orang logis. Tuhan nggak minta kita jadi orang yang cuma memperkatakan apa yang sedang kita lihat. Tuhan katakan seperti ini, kita mau jadi orang yang ketiga, namanya orang pistis. Pistis itu adalah bahasa Yunani dari orang beriman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata seperti berikut. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat. Jadi orang Kristen, perempuan yang kuat, kalau dia mau jaga pikirannya baik, dia jaga perkataannya juga untuk selalu memperkatakan apa yang ingin dia lihat, bukan apa yang sedang dia lihat. Apalagi apa yang dia takutkan. Amin. Jadi di saat kita lagi kehilangan sukacita, belajar perkatakan apa yang kau ingin lihat. Seketika itu juga pikiranmu akan terpengaruh. Di saat pikiranmu terpengaruh, engkau punya pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang dengar. Perkatakan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Pikiran kita berubah, sukacita kita terjaga. Yang ngerti katakan amin? Udah 2 nih. Yang pertama apa? Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jaga pikiran yang baik. Kita lanjutkan ya, ayat yang selanjutnya. Dikatakan, yang ketiga. Ayat 10. Paulus bilang gini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Next ya, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara. Lalu muncul ayat yang ke-13. Ini yang tadi yang ayat sentralnya kita. Setelah dia bicarain semua itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga adalah punya rasa cukup. Ini yang susah. Rasa cukup itu membuat kita bisa bersukacita. Kadangkala kita begitu, ada orang nih, setelah nabung-nabung suaminya, pergilah si maminya ini, pergilah dia sama suaminya ke Thailand liburan. Seru ya, makan-makan di Thailand. Oh pulang-pulang dari Thailand, happy banget. Jalan masuk ke rumah, ternyata tetangganya lagi pergi. Lagi mau pergi keluar, mau kemana? Liburan. Kami juga baru pulang dari liburan. Mau liburan kemana? Ke Jerman. Keliling Eropa. Langsung yang tadinya sukacita jadi cemberut. Senggol papanya. Kamu kerjanya kurang keras. Bisanya cuma bawa aku ke Thailand liatin banci doang. Lihat tuh itu keliling Eropa, ngeliat pria-pria bule ganteng-ganteng. Masuk ke rumah. Yang tadinya happy, hilang sukacitanya. Kenapa? Karena nggak punya rasa cukup. Dan Tuhan paling gak suka rasa cukup.
Tuhan paling nggak suka orang yang nggak punya rasa cukup. Dalam hidup, kita harus terima ada hal-hal yang nggak bisa diubah, ada hal-hal yang bisa diubah. Punya rasa cukup. Suatu kali saya sama istri saya lagi dapat ini. Istri saya lagi baru dapat kayak seminar tentang keluarga gitu ya, walaupun saya nggak ikut. Lalu dia bilang, sayang, aku dapat seminar dari seminar keluarga nih. Oke, kita mau ngapain? Itu pernikahan saya setelah berapa tahun ya? Setelah 5 tahun kalau nggak salah ya. Lalu setelah ngomong, dia bilang gini, diambil kertas satu, diambil kertas bagi saya satu. Sekarang kita tulis masing-masing ya, supaya kita melatih komunikasi yang baik. Kamu tulis apa yang ingin, hal-hal yang kamu ingin aku ubah. Aku akan tulis hal-hal yang aku ingin kau ubah. Supaya kita jelas. Jangan menuntut aja tapi nggak pernah tahu tuntutannya apa. Dia bilang gitu. Oke, saya semangat sekali. Saya udah kelis kebayang apa-apa aja kekurangan dia yang perlu saya tuntutkan gitu kan. Akhirnya ada media untuk mengungkapkannya tanpa merasa berdosa kan gitu ya kan. Saya siap nulis, dia siap nulis dengan bersemangat menulis. Setelah menulis, tiba-tiba waktu mau nulis, Tuhan ingatkan gini. Ini bagi yang belum nikah jangan baper ya. Waktu mau nulis, udah semangat nih nulis ini, banyak banget kekurangannya yang saya mau catat nih. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, Tommy, kamu ingat nggak janji pernikahan kamu sama Sheila? Saya diam sejenak. Saya ingat banget, karena saya yang bikin. Saya nggak ngikutin buku gereja, buku pernikahan. Saya bikin sendiri janji pernikahan saya. Di situ saya berjanji bahwa saya, Tommy, menerima engkau, Sheila, untuk menjadi istriku yang sah satu-satunya dan lain bla bla bla, menerima engkau dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, sekaya maupun miskin, sampai kematian memisahkan. Amin, teman-teman. Apa yang saya bilang? Saya, Tommy, menerima engkau, Sheila. Kamu janji untuk menerima, bukan untuk mengubah. Pernikahan bukanlah bengkel untuk saling mengubah satu sama lain. Pernikahan adalah tempat ada orang yang saling menerima satu sama lain. Di saat pernikahan, saya sudah memutuskan di depan janji, di hadapan pendeta, saya sudah katakan dalam hati, sikap hatinya. Sekalipun seumur hidup, Sheila nggak akan berubah, nggak lebih baik. Aku tetap memutuskan akan menerima dia. Itu janjiku. Aku, Tommy, menerima engkau, Sheila, sebagai istriku. Dan itu juga yang dilakukan. Setelah itu gue jadi nangis tuh. Udah mau banyak nih nulis nih sebenarnya. Lalu aku diam sejenak. Aku bilang, yang aku nggak bisa nulis. Kenapa? Kata Tuhan, bukan hakku untuk mengubah kamu. Bagianku adalah terima kamu, bukan mengubah kamu. Gitu tuh. Ditinggalin kertasnya, dia pelukan, nangis-nangis lah, penuh lah bajuku dengan ingusnya jadinya gara-gara. Teman-teman, kenapa kita nggak pernah bersuka cita? Kita punya rasa tidak cukup. Kita ngerasa bahwa seluruh dunia itu perlu berubah, kita nggak perlu. Kenapa nggak kita terima dunia ini apa adanya? Saya nggak bisa mengubah orang lain, tapi saya bisa mengubah diri saya. Dan dengan harapan di saat saya berubah, orang lain akan terinspirasi untuk melakukan perubahan. Yang setuju katakan amin? Tapi di saat kita berusaha mengubah satu sama lain, itu artinya kita mencoba mengontrol orang lain, menguasai orang lain, supaya mengikuti apa maunya kita. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang gini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang yang melata di darat. Benar nggak? Disuruh dikuasai. Tapi hanya ada satu yang Tuhan bilang jangan kuasai. Yaitu apa? Manusia. Bagi manusia perintahnya jangan kuasai, tetapi
kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi lawan katanya menguasai. So you don't have to manipulate others. Jangan mau memanipulasi orang supaya orang bisa ngikuti maunya kita. Karena begitu dia nggak ngikut apa maunya kita, maka kita kecewa, rasa tidak cukup, dan rasa tidak cukup membuat kita kehilangan sukacita. Dan kehilangan sukacita membuat kita kehilangan kekuatan. Kehilangan kekuatan membuat rekan-rekan terutama sebagai penolong kehilangan fungsi sebagai penolong. Menjadi perongrong nantinya. Yang ngerti katakan amin? So ada 3 bersukacita. Yang pertama apa? Dekat dengan Tuhan. Perempuan-perempuan harus dekat banget sama Tuhan. Yang kedua apa? Pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Yang ketiga apa? Miliki rasa cukup. Dan kalau kita punya sukacita ini, percayalah, di saat kita sukacita, memiliki Tuhan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya sudah selesai nih. Boleh? Supaya kita nyanyi-nyanyi dulu Pak. Karaoke. Saya cerita terakhir, masih ada waktu sebentar. Kalau kita punya sukacita, maka ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan bergembiralah dalam Tuhan, maka Dia akan berikan apapun yang diinginkan hati. Di saat kita bersukacita, sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatanku, itu jadi kekuatan buat kita. Amin teman-teman, Tuhan suka. Saya ingat waktu kelahiran anak saya yang ketiga. Anak saya kan 3. Waktu kelahiran anak saya ketiga, namanya Sozolov Simanjuntak. Saat itu anak kami jujurnya ya, itu hamil kagetan. Kami kaget, kok ketiga ya? 2 aja baru sih capek banget. Nah yang pertama lahir, 1,5 tahun, anak kedua lahir. 1,5 tahun kemudian, ini mau lahir anak ketiga. Saat itu kondisi kami lagi susah banget, kenapa? Karena nggak ada mbak yang bantuin. Dan istri saya hamil besar. Lalu apa yang terjadi? Ya udah, saya ingat tuh sore-sore, sehari sebelum kelahiran anak kami yang ketiga. Waktu waktu dokter periksa, dia bilang, oh ini udah hampir harinya, Bapak siap-siap aja ya, itu sore-sore. Oke, siap-siap, anytime bisa lahir. Oke, karena normal ya. Lalu baliklah kami, di tengah perjalanan mau pulang ke rumah, tiba-tiba kami dapat telepon. Agen asisten rumah tangga bilang, Bu, udah dapat 1 orang nih. Ibu mau? Kalau mau langsung ketemu. Orangnya udah datang, langsung ketemu di rumah sakit Awal Bros di daerah Tangerang. Dia nunggu di lobi itu. Oke, senang banget dong. Karena ada mbak yang bantuin. Kami kebayangkan kalau anak ketiga lahir, masih punya 2 anak kecil-kecil gitu ya. Mau gimana ngurusnya? Yang 1 aja harus minta perhatian penuh. Aduh gimana? Aduh senang banget. Ada mbak, belum lagi beresin rumah. Dan beresin kerjaan-kerjaan yang lain. Aduh, senang banget. Kami datang nyampe sana. Ternyata ya gitu. Ternyata orangnya salah, jadi negosiasi sama istri saya lama. Dia mau hubungin orang lain, ternyata jadi hubungin istri saya. Kebetulan istri saya pengen, jadi istri saya nggak mau lepasin. Ya udah untuk saya aja, jadi rebutan asisten rumah tangga di situ, rebutan mbak di situ. Ya udah setelah ngobrol-ngobrol, kan saya nunggu di mobil lama. Setelah ngobrol, tiba-tiba masuklah si mbaknya. Biasanya kan mbak-mbak kami sebelumnya semuanya kecil-kecil, badannya mungil dari Jawa gitu ya. Lalu tiba-tiba gini, begitu masuk, buka pintu, masuk, bunyinya gerubak gitu. Ternyata orangnya gendut banget, gede gitu kan. Lalu saya ngeliat belakang, waduh, mukanya hitam, ada codet di pipinya. Ini preman atau apa ini ya? Lalu saya tanya, kemarin sebelumnya kerja di mana? Jadi asisten rumah tangga di mana? Saya tanya gitu. Lalu si mbaknya bilang, sebelumnya saya jaga villa. Wih, jaga villa. Ini orang centeng apa ya? Tapi ya udahlah karena butuh kami bawa pulang. Saya serem juga ngelihatnya nih. Udah saya dipitas habis nih gitu ya. Udah barangnya gede, udah hitam, lalu habis itu ada codet lagi kan, bekas penjaga villa lagi gitu ya. Lalu habis itu ini agennya kurang ajar juga nih ngasih anak. Tapi ya udah karena kami butuh, udah kami bawa pulang ke rumah. Malam-malam itu juga nyampe rumah sekitar jam 9-an. Kami jam 12 malam. Jadi kami udah beres-beres kamar mbak. Lalu habis jam 12 malam tiba-tiba istri saya ngerasa udah hampir keluar.
pergilah kami. Oke, kita pergi. Begitu mau keluar, kan ada orang baru di rumah tuh. Ada mbaknya. Mbaknya kita bawa juga ya. Tapi kami trauma karena ada berapa mbak, kalau terlalu sulit, terlalu capek di hari pertama begadang, itu biasanya langsung nggak tahan, nanti pergi. Ya udahlah biar dia istirahat dulu, kan baru datang dari Pandeglang nih. Ya udah dia biar istirahat dulu di rumah lah. Saya takut ini orangnya kan serem banget. Baru kita tinggalin rumah, gimana harta kita yang 7 triliun, gimana kalau diembat nanti sama dia? Setelah saya pikir-pikir lagi, saya kan nggak punya 7 triliun, jadi nggak usah saya jalan gitu ya. Ya, paling tidak kan ada barang-barang yang berharga di rumah, ya udah tinggalin aja. Kenapa? Karena ada yang lebih penting, yaitu kelahiran bayi itu. Menyambut kelahiran anak kami yang ketiga. Udahlah, karena kelahiran anak yang ketiga itu, kami jadi beriman. Berani beriman. Mempercayakan bahwa rumah ini dalam penjagaan Tuhan. Kami tinggalkan, baru kenal 3 jam, kami tinggalin lah kepada orang serem itu rumah kami. Nyampe kami ke rumah sakit. Lalu tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Oh begitu terjadi nyampe di rumah sakit. Waduh, itu susahnya banget. Saya turunkan, kan bawa kedua anaknya. Kami nggak mau tinggalin sama mbaknya. Kalau harta boleh ambil, tapi anak kami nanti bahaya kan. Aku turunin stroller pertama, masukin anak yang udah tidur. Karena jam 12 malam, turunin stroller kedua, masukin. Nah, saya pegang dua-duanya, buka pintu UGD pakai pantat. Gitu kan. Lu ribet banget saya bawain. Begitu nyampe ke situ, oke langsung ke kamar bersalin. Begitu nyampe kamar bersalin, oke Bapak nggak boleh masuk. Oke, dia masuk ke dalam gitu. Saya jagain tidurin 2 anak. Capek banget itu udah jam 1 pagi, jam 2 pagi. Saya tungguin, itu nyamuk banyak banget. Saya ketok pintu kamar bersalin. Boleh nggak titip 1 anak buat ditidurin istri saya? Istrinya belum mau melahirkan kan? Belum, kayaknya baru pembukaan 1. Oke, boleh deh dititipin 1. Saya tidurin anak. Tapi nggak tidur-tidur juga karena banyak nyangin dan banyak nyamuk dan lobinya udah dimatiin AC-nya. Karena udah tengah malam gitu ya. Aduh, akhirnya saya ketok lagi. Suster, boleh nggak saya masuk ke dalam? Boleh saya masuk ke dalam. Kami tidur di satu ruangan bersalin itu. Jadi saya pernah merasakan ranjang bersalin yang kaki bisa ngangkang itu ya, ada tempatnya itu ya. Saya pernah ngalamin itu. Kami tidurin anak kami, nggak tidur karena suasananya beda, nggak nyaman. Akhirnya jam 4 pagi saya bawa pulang. Capeknya minta ampun, mata saya nggak melek. Karena sebelumnya saya kerja juga kan. Saya bawa pulang ke rumah. Nyampe ke rumah 2 anak ini, saya tidurin, istri saya nungguin di sana. Tidurin, tepoknya selama 2 jam, kalau nggak salah 2 jam. Saya tepokin pantatnya satu-satu, nggak berhenti. Jam 6 baru tidur. Saya pegelnya minta ampun. Setelah itu saya panggil orang tolong jagain anak saya ya. Ada teman komsel gitu ya. Lalu kami pergi, saya balik lagi ke rumah sakit. Benar-benar nggak tidur, capeknya minta ampun. Setelah itu saya tanya istri, kamu mau apa? Banyak lagi maunya. Mau sarapan ini, mau minum ini, terpaksa saya beliin segala macamnya. Setelah itu makan, tungguin. Ngapain lagi? Udah mulai sakit nih, bantuin dia pakai bola-bola gitu supaya cepet. Lalu habis itu pijetin. Mulai kontraksi, mulai pijetin jempol saya habis. Untung saya pernah latihan PlayStation zaman dulu. Aduh itu capek banget. Bener nggak berhenti. Siang cari makanin lagi. Oke sebentar sayang, kamu di sini dulu ya. Saya balik lagi ke rumah untuk ngasih makan anak-anak. Baik-baik semuanya ngasih makan. Karena nggak mau makan sama orang lain. Saya makan lama banget 1 jam itu selesai. Saya balik lagi ke rumah sakit. Nemenin istri saya jagain. Bener-bener mau pegel, mau rontok tuh badan beneran. Setelah jam 4 akhirnya, tetapi walaupun secapek apapun itu, benar-benar capek banget. Mata ini seperti udah mau ditutup, tapi nggak bisa, nggak boleh. Tapi saya mau katakan, karena sukacita menyambut bayi yang lahir itu, saya bisa menanggung rasa sulit. Saya bisa menanggung rasa sukar. Penderitaan sedikit, nggak ada apa-apanya dibanding sukacita, menyadari ada bayi yang kami nantikan akan lahir. Setelah itu jam 4 kami tungguin dokter. Dokter ini lulusan Jerman yang kami suka banget. Kami pengen lahir di dia karena anak pertama juga di dia kan gitu ya. Tungguin, nggak datang. Wah ya udah pembukaan 8 ini. Gimana nih? Aku tahan nggak? Gimana? Gue tahan, keluarin aja gitu ya kan. Tapi dokternya masih di Pondok Indah belum jalan gitu ya. Kena macet dokternya. Aduh gimana dong? Masa lahirnya sama suster? Padahal kita udah bayar dokter gitu ya kan. Dokternya udah dokter yang bagus lagi. Aduh gimana? Ya udahlah. Lepasin aja. Akhirnya jam 5 sore keluar anak itu. Dokternya nggak ada. Yang bantuin suster. Habis itu diangin-anginin lah istri saya. Nunggu sampai dokternya datang sekitar jam 6-an, baru dimulai dijahit, saudara. Begitu selesai, anak kami sukacita banget, happy, digendong anaknya. Muncul keluar Cinanya istri saya.
Yang lahirnya kan sama suster. Kita minta diskon ya. Lalu saya katakan, no. Goalnya udah tercapai, yaitu anak kita lahir. Udah bermurah hatilah, nggak apa-apa. Dokternya kan bukan karena sengaja. Ampuni dia, udah. Karena mungkin dia nggak bisa ngatur waktunya. Ampuni, nanti kalau kita bilang-bilang ke rumah sakit juga nanti ntar si dokternya dimarahin. Udah santai aja. Kita udah sukacita. Karena sukacita menyambut bayi itu, kami jadi bisa bermurah hati dan mengampuni. Apa pelajaran yang kita dapat? Saya mau katakan, kalau untuk kelahiran satu bayi aja, sukacita menyambutnya, menyambut kehadirannya, membuat saya bisa beriman, mempercayakan rumah saya kepada orang yang baru saya kenal itu. Ya 2 minggu kemudian dia nyolong di rumah kami. Sukacita menyambut kelahiran sang bayi itu membuat saya bisa menahan rasa susah, menahan rasa penderitaan, dan rasa capek, rasa lelah. Kalau menyambut sukacita menyambut bayi itu membuat saya bisa jadi bermurah hati dan mengampuni. Nggak nuntut orang lain. Kelahiran satu bayi, sukacita menyambut satu bayi doang. Apalagi kalau kita menyambut Yesus Kristus dalam hidup kita. Kesadaran bahwa kita sedang menyambut Yesus lahir dalam hidup kita. Harusnya itu bisa membuat kita cukup untuk bisa kuat menanggung hidup yang mungkin nggak ideal ini. Benar nggak? Kehadiran Yesus itu mampu membuat kita bisa lebih beriman, mempercayakan sesuatu yang mungkin menakutkan buat kita. Kehadiran Yesus itu seharusnya mampu membuat kita mengampuni dan bermurah hati, nggak nuntut berlebihan, punya rasa cukup. Saya rasa tepatlah Paulus berkata, walaupun katanya sederhana, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan ada di hidup kita, we don't have any reason to be joyful, untuk bersukacita. Yang ngerti katakan amin. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Adakah rekan-rekan di sini? Coba kita ambil waktu sejenak, jujur di hadapan Tuhan. Saat-saat ini sukacitamu lagi tercuri. Engkau kehilangan sukacita. Engkau kehilangan. Dan kehilangan sukacita ini membuat engkau nggak kuat ngejalanin hidup. Berulang kali engkau pengen nyerah terhadap pernikahanmu. Berulang kali engkau nyerah bahkan terhadap dirimu, engkau marah pada dirimu sendiri. Mungkin ada juga, mungkin ada yang mungkin kepikiran pengen bunuh diri. Pengen mengakhiri hidup. Karena firman Tuhan katakan, bila engkau kehilangan sukacita, kecillah kekuatan. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Dan kau pengen miliki sang sukacita sejati. Saya nggak tahu mungkin saudara dari mana kondisinya. Mungkin engkau apa? Kristen dari lahir. Tapi atau mungkin kau Katolik, mungkin kau Buddhis atau apapun itu. Tapi kita semua punya satu kesamaan. Kita butuh Kristus. Kalau engkau orangnya, engkau capek hidup dipenuhi ketakutan, kekhawatiran. Engkau capek hidup dipenuhi kegalauan terus. Gak punya kekuatan untuk jalani hidup. Gak punya kekuatan untuk meneruskan pernikahan. Gak punya kekuatan untuk meneruskan karir atau pekerjaan yang aku harus jalanin ini. Dan hari ini engkau mau sama seperti Paulus di tengah-tengah kesusahanmu, engkau berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Yang perlu engkau lakukan cuma satu.
Kalau engkau belum pernah sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah engkau letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku mau malam ini, aku memiliki kepastian bahwa engkau ada dalam hidupku. Engkaulah sang sukacita sejati. Menyambutmu, membuat aku mampu beriman di dalam kehidupan. Membuatku mampu kuat menjalani hidup yang gak mudah. Membuatku mampu untuk bermurah hati, bahkan mengampuni Tuhan. Hadirlah Tuhan, hadirlah. Hai sukacita sejati. Letakkan tangan kanan lalu, dadamu, katakan. Ikutin doa saya, katakan, Tuhan Yesus. Ampuni kesombonganku. Yang selama ini merasa aku bisa tanggung segala perkara tanpa Tuhan. Semuanya ku coba sendiri. Semuanya ku jalani sendiri. Dan menuntunku kepada kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Dan bahkan aku kehilangan diriku. Hari ini, aku mengundang engkau sang sukacita sejati. Tinggallah dalam hatiku. Yesus Kristus, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Berkuasa, berdaulat, memimpin hidupku. Penuhilah hidupku dengan sukacita. Sehingga sukacita itu menjadi kekuatan bagiku untuk melewati masa-masa sukar. Dan satu hal yang terpenting, catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Sehingga kapanpun nafasku berhenti, aku dapat jaminan bahwa aku bahkan bersama-sama dengan engkau di sorga yang kekal selamanya. Dan saya berdoa bagi semua rekan-rekan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Apabila sang sukacita sejati itu sudah ada di dalam hatimu, aku berdoa biar engkau diberikan hikmat, diberikan kerinduan untuk menjaga sukacita itu. Dengan cara teruslah dekat sama Tuhan. Dengan cara teruslah jaga pikiranmu. Biar yang baik, yang manis, yang suci, yang sedap dengar, hanya itu yang kau izinkan boleh masuk dalam pikiranmu. Dan teruslah memiliki rasa cukup. Aku dengan Tuhan cukup. Aku dengan Tuhan cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sorry Pak, nggak jadi nyanyi Pak ya.